Yang masih penasaran dari episode sebelumnya, yuk ditonton alur ceritanya BTTH Season 5 episode 50. Halo semua, di video ini admin akan melanjutkan alur cerita yang kemarin yang di episode 50 yang sebelumnya. Xiaoyan telah kembali ke akademi dan mengatakan kepada semua bahwa dia akan pergi ke Jiama. Mungkin tidak akan kembali dengan cukup lama. Lin Yan dan Jian akhirnya setelah mendengar itu mereka akan ikut. Setelah itu, Lin Yan mengajak Xiaoyan ke arena pertarungan. Dan tiba-tiba Lin Suya dan Liu Qing muncul. Lin Yan berkata bahwa dia telah membicarakan masalah Xiaoyan semuanya, dan Lin Suya dan Liu Qing ingin ikut. Lin Suya dan Liu Qing berkata, Xiaoyan, jika kamu mengalahkan kami berdua maka kami akan ikut bersama kamu ke Jiama. Xiaoyan menerima tantangan mereka. Xiaoyan juga dia ingin tahu, seberapa kuat dirinya sebelum dia pergi ke Jiama. Akhirnya Lin Suya dan Liu Qing dia masuk ke arena pertempuran. Sekarang mereka saling berhadapan satu sama lain. Di sisi lain para penonton sangat ramai. Mereka ingin melihat pertarungan para murid terdahulu yang dikatakan sangat kuat. Lin Suya dan Liu Qing berkata, Xiaoyan, kamu jangan menahan diri. Karena kami juga akan serius dalam pertarungan ini. Dengan kecepatan 3000 kilat Xiaoyan yang melawan dua orang peringkat doang itu tidak sulit bagi Xiaoyan yang sekarang. Sekarang level Lin Suya dan Liu Qing sudah jauh sangat berbeda. Bahkan Lin Suya dan Liu Qing pun mereka sangat kesulitan untuk menyaingi kecepatan dari Xiaoyan. Mereka tidak mampu untuk menyerang Xiaoyan yang sangat cepat. Baku hantam di antara mereka terus berlanjut, sampai akhirnya Liu Qing berhasil memegang Xiaoyan. Di sisi lain Lin Suya pun akan berniat menyerang Xiaoyan yang sedang dipegang oleh Liu Qing. Namun ketika Lin Suya akan menyerang menggunakan pedangnya, tiba-tiba Xiaoyan pun telah menghilang membuat semua orang pun sangat terkejut dengan kecepatan Xiaoyan yang ada di luar nalar, yang ternyata tiba-tiba Xiaoyan telah ada di belakang Lin Suya dan Liu Qing, dan langsung menghantamnya menggunakan pedangnya, membuat Lin Suya dan Liu Qing terpental. Setelah pertarungan panjang tentu saja Liu Qing dan Lin Suya pun berhasil dikalahkan oleh Xiaoyan. Sekarang Lin Suya dan Liu Qing bukanlah tandingan Xiaoyan lagi. Lin Suya dan Liu Qing pun sangat kagum kepada Xiaoyan sekarang. Melihat pertarungan sengit antara tiga orang terkuat akademi ini, tentu saja para murid akademi pun sangat senang karena ini adalah pembelajaran bagi mereka. Setelah pertarungan berakhir, Lin Suya dan Liu Qing pun langsung menghampiri Xiaoyan. Mereka pun sangat kagum dengan kekuatan Xiaoyan yang sekarang. Mereka telah tertinggal jauh. Lin Suya pun langsung menghampiri Xiaoyan, yang mengatakan, Xiaoyan, kamu sangat luar biasa, kemampuanmu telah berkembang pesat. Lin Suya dia mengingat pertarungannya melawan Sun Er, dan di waktu itu Lin Suya merasa jatuh cinta. Namun Lin Suya mengetahui bahwa Sun Er tidak menyukainya. Sekarang Lin Suya sadar mengapa Sun Er menyukai Xiaoyan, karena dia mengetahui potensi besar yang dimiliki oleh Xiaoyan. Setelah pertarungan tersebut Xiaoyan pun kembali ke gerbang Pan untuk beristirahat terlebih dahulu. Tanpa terasa Xiaoyan telah beristirahat selama setengah bulan di gerbang Pan. Dan Xiaoyan pun mendengar kabar dari Xiaoli bahwa Xiaoli ternyata telah banyak mengumpulkan banyak orang-orang baru dari Black Corner, untuk mempersiapkan penyerangan ke Sekte Mystic Cloud. Xiaoyan pun menyadari pasti sulit mengumpulkan orang-orang Black Corner. Yang sudah kita ketahui orang-orang Black Corner sangatlah ganas, harus memiliki kekuatan dan uang untuk menundukkan mereka. Namun untung saja sekarang gerbang Xiao telah kaya raya, karena bantuan investasi dari Presiden Jokowi.
dan juga memiliki kekuatan besar membuat Xiao Li tidak kesulitan. Setelah itu tidak lama muncul Xiao Yu, dia langsung menghampiri Xiaoyan bersama Xiao Mei. Mereka pun berbincang-bincang sambil makan bakso. Xiaoyan mengatakan kepada Xiao Yu bahwa dia akan segera pergi ke sekte Mystic Cloud, dan menyelesaikan masalah keluarganya, dan sekarang aku akan pergi berlatih ke pedalaman hutan untuk bersiap, karena aku merasa kekuatanku masih belum cukup. Xiao Yu mengatakan, Xiaoyan, apakah kamu sangat sibuk sampai kamu tidak memiliki waktu untuk bersama kami? Xiaoyan pun mengatakan, aku harus benar-benar bersiap karena sekte Mystic Cloud dan Yun San. Itu adalah orang-orang yang sangat kuat yang ada di benua ini. Aku harus mempersiapkan diri sebelum aku melawan mereka. Aku telah pergi dari Jiama selama 3 tahun ini, dan begitu pula 3 tahun lamanya keluarga Xiao telah banyak menderita. Aku tidak bisa membuang-buang waktuku di saat keluargaku menderita. Xiao Yu dia terdiam dan bersedih mengingat keluarganya. Xiao Yu pun menatap Xiaoyan dan dia mengatakan, dulu Paman Xiao pernah mengatakan kamu akan menjadi salah satu orang yang paling berbakat di keluarga Xiao. Ternyata perkataan Paman Xiao itu benar, kamu akan menjadi penolong bagi keluarga Xiao. Akhirnya setelah berbincangan itu, Xiaoyan pun dia pergi menuju ke pedalaman hutan untuk berlatih lagi. Singkat cerita, Xiaoyan pun telah lama berjalan dan mencari tempat yang bagus untuk berlatih, dan setelah lama mencari dia menemukan tempat yang cocok. Xiaoyan kembali membuka gulungan milik Sun Er, dan Xiaoyan pun berusaha mempelajari teknik gulungan dari segel dewa. Sekarang penguasaan teknik pembalik gunung Xiaoyan telah memiliki peningkatan yang sangat luar biasa. Xiaoyan pun mampu menghancurkan beberapa bukit dengan hanya mengalirkan sedikit doki saja. Xiaoyan pun hanya mengeluarkan sedikit doki saja, karena ini hanya sebuah latihan, dan Xiaoyan membayangkan jika dia mengeluarkan secara penuh dokinya, mungkin serangan ini akan sangat mematikan. Tidak lama setelah itu, guru Xiaoyan pun muncul melihat Xiaoyan yang sedang berlatih. Xiaoyan pun langsung bertanya, guru, apakah guru mengetahui teknik segel dewa ini? Yao Lao tertawa dan dia mengatakan, tentu saja aku mengetahui teknik segel dewa ini. Guru Xiaoyan berkata, di saat dia muda, dia pun menginginkan teknik segel dewa ini. Namun sayang teknik segel dewa ini sangat sulit didapatkan dan aku gagal mendapatkannya. Teknik segel dewa ini adalah salah satu teknik do kelas tinggi. Tidak sembarangan orang yang mampu mempelajarinya, bahkan bagi klan Sun Er itu sendiri. Xiaoyan, kamu sangat beruntung mampu mempelajarinya. Bahkan jika kamu mempelajari semua teknik ini, sama saja kamu mempelajari teknik do kelas Tian, atau surga. Namun Xiaoyan mengatakan, namun sayang Sun Er hanya memberikan 2 teknik dari 5 teknik dari segel dewa. Yao Lao pun mengatakan mungkin pada saat itu Sun Er hanya mampu memiliki 2 teknik ini. Namun 2 teknik ini sudah sangat beruntung Sun Er memberikannya cara gratis. Xiaoyan dan gurunya pun berbincang-bincang, dan sampai akhirnya Xiaoyan teringat sudah setengah bulan dia berlatih. Namun Xiao Li belum memberikan surat kepadanya. Xiaoyan sangat khawatir karena Xiao Li belum mengirim pesan. Namun Yao Lao mengatakan, Xiaoyan, kamu jangan khawatir, pasti jika ada masalah Xiao Li akan memberikanmu pesan. Pasti dia akan baik-baik saja. Yang terpenting sekarang kamu harus mempersiapkan diri untuk melawan Yun San. Xiaoyan sekarang memikirkan beberapa teknik jika dia berhadapan dengan Yun San nanti. Walaupun di sampingnya ada Ratu Medusa dan gurunya, Xiaoyan dia masih sedikit ragu Medusa akan membantunya dalam perang besar ini melawan Yun San. Namun Xiao San yang berpikir mungkin dengan bantuan gurunya itu sudah cukup jika berhadapan dengan Yun San. Mungkin seperti waktu dulu dengan bantuan gurunya dia yakin bisa menghabisi Yun San. Namun Xiaoyan pun khawatir masih ada orang-orang kuat yang muncul di belakang Yun San nantinya. Jika ada orang kuat lagi muncul itu bahaya. Guru Xiaoyan dia tahu permasalahan Xiaoyan. Waktu penyerangan akan segera tiba. Xiaoyan berkata, guru, apakah ada teknik lain yang aku bisa pelajari untuk menambah kemampuanku? Yao Lao berkata, jika seperti itu tidak ada jalan lain. Guru Xiaoyan pun mengatakan, Xiaoyan, sebenarnya kamu mampu menggabungkan 3 api surgawi menjadi Buddha Puri Tang Lotus. Xiaoyan pun sangat kaget mendengar penggabungan 3 api surgawi. Xiaoyan pun teringat ketika di dunia magma, dia menggabungkan 2 api surgawi saja tubuhnya seakan hancur. Xiaoyan tidak bisa membayangkan jika dia menggabungkan 3 api surgawi sekaligus. Yao Lao mengatakan, Xiaoyan, jika kamu berhasil menggabungkan 3 api surgawi ini,
dan kamu mampu menyerang teknik ini kepada Yunsan. Aku yakin Yunsan tidak akan mampu bangkit lagi, dia pasti akan langsung turun menjadi Epic Glory, dan dia sudah dipastikan akan sekarat dan tidak akan mampu menyerang kamu lagi. Tentu saja dengan penggabungan dua api surgawi saja sangat mengerikan. Apalagi menggabungkan 3 api surgawi dan langsung menyerang Yunsan, tentu saja Yunsan sudah dipastikan akan terbantai. Namun Yolo, memahami ketika menggabungkan 3 api surgawi pastilah sangat sulit. Jika dirinya yang dulu berada di tingkat Dojun pun, jika dia menggabungkan 3 api surgawi pasti akan sangat kesulitan. Akhirnya setelah lama berpikir Xiaoyan pun dia ingin mencoba bagaimanakah menggabungkan 3 api surgawi. Dan benar saja ketika Xiaoyan memulai menggabungkan 3 api surgawi miliknya, Xiaoyan merasakan sakit yang sangat luar biasa. Xiaoyan terus mencoba menggabungkan 3 api surgawi ini. Hari-hari pun telah berlalu Xiaoyan terus mencobanya. Namun tetap saja menggabungkan 3 api surgawi sangatlah sulit dan akibatnya Xiaoyan pun menerima luka akibat latihan ini. Tanpa terasa Xiaoyan 1 bulan lamanya telah berlatih menggabungkan 3 api surgawi ini. Namun setelah 1 bulan masih belum bisa, Xiaoyan terus mencoba lagi. Yang akhirnya Xiaoyan pun ada perkembangan dalam menggabungkan 3 api ini. Dan Xiaoyan hampir berhasil menggabungkannya hanya memerlukan beberapa waktu lagi. Namun tiba-tiba muncul surat dari Xiaoli. Xiaoli memberikan pesan bahwa pasukan di Black Corner telah siap. Mendengar itu Xiaoyan pun langsung pergi ke akademi dulu untuk berpamitan dengan para ketua. Singkat cerita Xiaoyan tiba di akademi. Xiaoyan langsung menemui ketua pertama, dia mengatakan bahwa dia sekarang akan pergi ke Jiama. Ketua pertama pun mengatakan kepada Xiaoyan, agar berhati-hati menghadapi sekte Mystic Cloud dan Yunsan, mereka adalah sekte besar. Xiaoyan pun mengangguk dan langsung menundukkan kepalanya dan berterima kasih kepada para ketua selama ini selalu membantunya. Hubungan di antara kita tidak berakhir di sini. Jika aku masih berhasil hidup dalam perang besar ini, jika para ketua di masa depan mendapatkan masalah, para ketua bisa mencariku dan aku pasti akan membantu akademi ini sekuat tenaga. Dan setelah itu Xiaoyan berpamitan dengan Hua Jia, Wu Ao dan juga para murid gerbang Pan. Setelah perbincangan itu Xiaoyan pun mengajak Lin Yan, Jian, Lin Suya dan juga Liu Qing untuk segera pergi. Akhirnya mereka berlima pergi dari akademi menuju Black Corner menemui Xiaoli terdahulu. Terima kasih sudah support admin dan jangan lupa subscribe YouTube kami agar kami lebih semangat membuat alur cerita episode selanjutnya. Thanks for watching.